Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan kemana-mana ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita langsung ke pembelajarannya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, ayo kita bahas perkembangbiakan secara alami terlebih dahulu ya anak-anak. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Dapat dengan biji, tunas, umbi, atau spora. Perhatikan gambar itu ya anak-anak. Kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, perhatikan gambar biji tersebut ya anak-anak. Di situ biji diselimuti oleh kulit biji yang melindungi biji ya. Setelah itu ada embrio. Nah, yang dimaksud embrio adalah calon tumbuhan baru. Setelah itu di dalamnya lagi ada katiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, seperti itu ya anak-anak bagian dari biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Nah, tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Sekarang ayo kita susun siklus daur hidup tanaman semangka di bawah ini ya anak-anak. Yang pertama dimulai dengan biji. Yang kedua, biji bertumbuh menjadi kecambah. Yang ketiga, kecambah akan bertumbuh dan memunculkan beberapa helai daun. Yang keempat, tumbuhan akan berbunga. Dan yang terakhir, pada saat itulah tumbuhan semangka akan berbuah. Udah tahu kan kalian bagaimana siklus pertumbuhan tumbuhan itu? Nah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari perkembangan tumbuhan dengan tunas. Nah, selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, cocor bebek, dan pohon bambu. Nah, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah, berada di sekitar induknya. Kalian bisa memperhatikan gambar di samping. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun yang tumbuh di tepi daunnya. Nah, seperti gambar di samping itu ya anak-anak. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Perhatikan gambarnya. Setelah kalian mengerti pertumbuhan-tumbuhan dengan tunas, sekarang kita akan belajar pertumbuhan-tumbuhan dengan umbi. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti keripik,
dan getuk. Nah, kalau dari singkong kita bisa bikin keripik, bisa bikin getuk, bisa bikin singkong rebus, singkong goreng. Nah, sedangkan dari kentang kita bisa bikin kentang goreng. Manfaatnya banyak ya untuk umbi-umbian. Nah, ada 3 jenis perkembangbiakan dengan umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, yaitu kentang dan ubi jalar, seperti gambar di samping ya anak-anak. Yang kedua, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan singkong. Contohnya ya anak-anak. Nah, menanam singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menancapkannya ke dalam tanah, atau kita tanamkan ke dalam tanah. Nah, tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Ketiga, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang dan bunga bakung. Nah, seperti gambar samping. Kalian pasti tahu kan bawang itu apa dan bunga bakung itu apa. Nah, setelah kita mengetahui pertumbuhan dengan umbi, marilah kita belajar bunga. Nah, kita tadi kan membahas bunga bakung. Nah, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Berikut ini bunga kebanggaan Indonesia adalah bunga melati putih yang disebut dengan puspa bangsa. Seperti gambar di samping ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah bunga anggrek bulan yang disebut dengan puspa pesona. Nah, yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, ini bunga yang paling langka dan harus kita lestarikan ya anak-anak. Gambarnya seperti di samping yang harus kalian ketahui. Anak-anak, kalian juga harus tahu bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Nah, contohnya bisa buat kebun. Dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Contohnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga ya. Anak-anak kalian pasti sudah tahu ya, biasanya ada di kayak ucapan selamat juga, itu juga terkadang menggunakan bunga. Nah, anak-anak, setelah kita tahu beberapa bunga yang ada di Indonesia, ayo kita lanjutkan pembelajaran kita perkembangan tumbuhan dengan spora. Kalian belum tahu kan apa yang dimaksud spora itu? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Nah, coba perhatikan gambar itu anak-anak. Nah, bentuknya seperti itu anak-anak. Jadi dia seperti biji tapi sangat halus. Nah, jadi spora itu dapat diterbangkan dengan mudah oleh angin. Nah, setelah diterbangkan dengan mudah, akhirnya tumbuh di tempat ia jatuh. Maka dari itu dia bisa berkembang biak di manapun. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan paku-pakuan. Nah, gambar berikut adalah contoh tumbuhannya ya anak-anak yang dinamakan tumbuhan paku-pakuan. Setelah kita mempelajari perkembangbiakan melalui tunas dan umbi, beberapa jenis tanaman juga dapat berkembang biak dengan perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan itu? Siapa yang bisa? Ayo coba jawab. Iya, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel atau okulasi. Nah, seperti gambar di samping ya anak-anak, menunjukkan cara kita perkembangbiakan buatan yang mencangkok. Nah, yang kedua, cara okulasi yaitu menempel. Jadi kita mengambil bagian kulit tumbuhan yang bisa kita okulasikan lalu ditempel. Nah, yang ketiga ada stek batang. Dapat kita terapkan pada tumbuhan singkong. Sekarang perhatikan gambar berikut anak-anak cara kita mencangkok tanaman. Nah, mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya.
Kekurangannya, tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh, akar tanaman lebih rapuh. Berikut cara kita mencangkok tanaman ya anak-anak. Nah, yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Setelah itu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm anak-anak. Tutup hasil kupasan pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampuri dengan pupuk kandang. Nah, kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Nah, jangan lupa juga kita siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, anak-anak, jadi itu tadi cara kita merawat tumbuhan dan cara kita melakukan perkembangbiakan. Perlu kalian ketahui ya anak-anak, cara kita merawat tumbuhan. Yang pertama, kita siramin setiap hari. Yang kedua, jangan lupa kita beri pupuk. Dan yang ketiga, selalu bersihkan dari hama yang tidak kita inginkan agar tumbuhan kita itu tumbuh dengan sehat. Nah, begitu pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya ya anak-anak. Terima kasih atas dukungan kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.